Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agama dan budaya sebagai sistem simbol. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romdani. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian agama, budaya, dan simbol. Yang pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia arwah atau gaib, khususnya Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Kedua yaitu pengertian budaya. Budaya adalah sebuah cipta, rasa, dan karsa yang dilakukan dan dibuat oleh manusia, yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengertian simbol. Simbol adalah tanda sakral dalam kehidupan keagamaan. Simbol terdiri dari berbagai sistem, model, dan bentuk yang berhubungan dengan manusia sesuai dengan kebutuhannya. Simbol adalah ciri khas agama karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem simbol. Sistem simbol ada 4. Secara fungsional, keempat sistem tersebut berfungsi dalam berfigurasi 4 tuntunan kehidupan keagamaan dalam berbagai bentuknya. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang bersifat penyesuaian, kebutuhan pencapaian tujuan, kebutuhan integrasi, dan kebutuhan dalam mempertahankan pola-pola yang ada di dalam suatu agama. Dan kebutuhan mempertahankan pola kehidupan akan dapat terselesaikan melalui sistem konstitutif dalam bentuk kepercayaan atau keyakinan sebagai ajaran pokok agama. Selain memiliki hubungan koheren dengan kebutuhan sebagaimana yang telah digambarkan, 2 sistem dari 4 sistem di atas juga memiliki korelatif, integratif, dan dinamis, yaitu antara sistem simbol ekspresif dengan simbol konstitutif. Apabila sistem simbol ekspresif dan dapat menggambarkan makna yang ada di baliknya secara harfiah dan merubah sesuatu yang hidup menjadi sebuah pesan atau tanda yang dapat dihayati. Dengan demikian, kedua sistem ini dapat mengkonfigurasikan antara 2 simbol. Dengan kepercayaan yang berada di alam transenden atau alam gaib, simbol ekspresif dipandang sebagai sebuah pesan yang lazim, diartikan sebagai ajaran atau doktrin yang wajib dipatuhi dan diamalkan. Sementara simbol konstitutif dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menjadi dasar dari perilaku keagamaan, dan jamak difigurasikan sebagai suatu hakikat yang tertinggi, yang suci, dipuja, dan disembah. Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa sistem ekspresif merupakan suatu bentuk pendekatan keagamaan terutama pada kegiatan ritual. Sementara simbol konstitutif berfungsi sebagai sarana pendekatan untuk menjaga keutuhan dan kesinambungan kehidupan beragama bagi manusia. Terdapat 3 struktur rohani agama yang melahirkan berbagai simbol, yaitu struktur keyakinan atau kepercayaan, struktur ibadah dalam berbagai polanya, dan struktur komunal atau umat yang tampil dalam bentuk organisasi atau asosiasi. Ketiga struktur rohani inilah yang mewarnai keempat sistem simbol keagamaan di atas. Agama dan kebudayaan mempunyai relasi yang sangat kuat sebab keduanya nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di lingkungannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan bentuk simbol. Model-model simbol dimaksudkan sangat koheren dengan berbagai kepercayaan atau teologis, ritual, etika, dan agama. Pada aspek kepercayaan melahirkan model-model simbol yang dapat memberi gambaran terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai, dipuja, atau disembah. Misalnya, di dalam Islam, simbol Tuhan dimodelkan dengan Allah, dalam Kristen dimodelkan dengan patung Yesus. Hinduisme, patung Trimurti, dan Buddhisme dalam bentuk patung Buddha. Selanjutnya, apabila dianalisis secara historis, terdapat 3 tahap perkembangan permodelan simbol kepercayaan kepada Tuhan di dalam perkembangan agama-agama. Tahap pertama disebut dengan model arkais, di mana Tuhan disimbolkan dengan batu atau patung. Tahap kedua dimodelkan dengan Tuhan, juru selamat atau hero. Selanjutnya tahap ketiga yaitu menempatkan Tuhan sebagai inti kepercayaan. Contoh lainnya, Salat dan Ka'bah merupakan model simbol tiang agama. Di dalam Kristen disimbolkan bentuk baptis sebagai simbol syahadat, sebagai simbol dari korban Yesus, dan hostin atau penyembahan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Dalam sistem kepercayaan agama, dan pahala disimbolkan nirwana, surga, neraka, atau moksa. Dari semua gambaran di atas, dapat dikemukakan bahwa semua sistem simbol dengan berbagai modelnya terakumulasi dalam berbagai bentuk dan sifatnya. Bentuk-bentuk warna yang banyak digunakan sebagai simbol putih, kuning, merah, hijau, dan ungu. Dalam bentuk figura, terdapat berbagai tempat dan bangunan yang disimbolkan sebagai tempat suci, seperti Ka'bah, sebagai simbol kiblat dalam melaksanakan ritual agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan dengan NIM 933503419. Di sini saya akan menerangkan contoh agama dan budaya sebagai simbol. Di sini saya akan mencontohkan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini adalah bangunan yang sangat istimewa bagi umat Islam, dikarenakan Ka'bah menjadi arah kiblat bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia ketika sedang melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Sehingga dalam kebudayaan atau kebiasaan masyarakat tersebut, setiap ingin melaksanakan ibadah sholat, kita wajib menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah itu sendiri. Saya kasih contoh selanjutnya, yaitu tradisi atau kebudayaan mudik. Kebudayaan mudik ini biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, agar saat perayaan Hari Raya Idul Fitri tersebut mereka atau masyarakat Indonesia sudah sampai ke kampung halamannya, sehingga dapat melaksanakan atau merayakan hari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri bersama kerabat atau saudara terdekat. Sehingga dalam kebudayaan tersebut sering dilakukan atau kebiasaan tersebut sering dilakukan menghasilkan suatu kebudayaan, yaitu mudik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.